Betul? Suami kadang pulang marah-marah istrinya, mama. Anak belum makan, belum sholat, belum mandi. Gimana sih lu sana? Istrinya, Abi. Aku tuh tiap pagi nyetrika nyuci masuk. Sakit tahu? Aku gak ada cuti yang digaji, tapi aku dengan penuh cinta. Demi cinta dari masa depan. Makanya mama, halo. Sebenarnya kasus perceraian itu bukan karena kita gak cinta sama pasangan, betul nggak? Tapi gara-gara komunikasi. Makanya hati-hati. Pulang kerja langsung mau milih istri, padahal sederhana bisa jadi perceraian. Betul nggak? Maka kita bahas. Lihat. Namun ibu bahagia dan bangga dengan tugas itu. Kenapa? Karena tugasku langsung ditandatangani oleh Allah Subhanahu, dan semua ibu didasari dengan rasa cinta. Maka hari ini yang sudah terluka, lupakan masa lalu. Karena luka menyebabkan sukses kita tertunda. Luka yang kurang kau berikan, cintamu bertepuk sebelah. Udah. Mohon maaf, saya ini mantan vokalis, jadi nyanyi. Maksudnya vokalis band rock. Halo, paham sampai di sini? Lanjut. Lihat, yuk klik cepat. Aturan hari ini, lanjut, klik, terus, hop, terus, hop, fokus. Apa? Jangan hanya ke anak. Belajar, fokus. Ibu bapaknya fokus. Halo. Fokus mendidik anak. Fokus mendidik diri. Sebelum mendidik anak, didiklah. Sebelum mencontohkan anak, didiklah yang contohin. Betul nggak? Halo. Sebelum membiasakan anak, maka biasakan diri. Maka sekarang fokus. Saya fokus dulu. Coba fokus saya lihat. Jawab dengan benar. Konsen. Oke, saya akan lihat ini fokus apa enggak. Jawab. Ini apa? Jawab dengan kencang. Ini apa? Warnanya apa? Putih apa? Kawat putih? Betul. Bahasa Inggrisnya apa? White. White bahasa Inggrisnya apa? White. White itu bahasa Inggrisnya putih. Ini apa? Warnanya apa? Jawab dengan cepat. Sapi minumnya? Susu lagi. Masa sapi minum susu? Sapinya susu dewe. Sapi minumnya apa? Karena bagus lagi. Lanjut, konsen. Iya, yuk ikutin saya, fokus. Mendengar itu penting. Ikutin saya, mendengar itu penting. Melihat lebih penting. Coba lihat, yuk ke atas kan. Ke atas kan semua, kanan. Kalau saya bilang tutup, tutup. Kalau buka, buka. Oke, yuk tutup. Buka, buka. Ngapain ditutup? Melihat lebih penting kan. Padahal suruh tutup mahal. Buka, tutup. Tutup dan ini. Kenapa? Karena lihat, melihat lebih penting. Betul nggak? Lanjut. Melihat itu penting. Memperhatikan lebih penting. Coba jawab semuanya. Siap? Siap. Yang ini dapat hadiah. Ada door prize? Ada. Bagus. Saya yang kasih door prize. Siap? Melihat itu penting, memperhatikan. Orang di luar mungkin mendengar saya, tapi tidak melihat dan memperhatikan saya. Maka masukannya sedikit. Ibu sudah mendengar Bapak, sudah
melihat, tapi kadang nggak memperhatikan. Ini nggak bagus. Halo, memperhatikan. Caranya gimana? Anggukkan kepala Anda. Bisa ada orang depan? Masih tanya? Paham? Kalau ngomong si penting memperhatikan. Nanti malaikat tiba-tiba masuk. Lanjut. Contoh. Kan di dalam 1 tahun itu ada yang sampai tanggal 28, ada yang sampai tanggal 29, ada yang sampai tanggal 30, dan ada sampai tanggal. Jawab dengan cepat. Ada berapa tanggal 28 dalam 1 tahun? 1. Semua bulan, betul. Kok 1? Ada 12. Setiap bulan ada. Oh kan salah lagi. Gak fokus. Memperhatikan itu penting. Jawab. Memperhatikan penting. Mengerti lebih penting. Ulangi. Memperhatikan itu mengerti. Sudah memperhatikan. Ini fokus ya. Karena belajar kok. Karena saya sebentar. Tapi ada pepatah kalau sebentar. Pepatahnya ini. Jadi Arba min Sakoya, Arba min Sakoya. Ada pepatah gini. Walaupun sedikit bertemu sebentar, tapi kerasakan manfaatnya bisa setahun. Kita kan sebentar, semoga efek dampaknya bisa setahun, ya kan? Siap. Rubah Sakoya, Arba min Sakoya. Itu kata-kata mutiara. Nah, sekarang kita dengar. Sudah memperhatikan, tapi nggak mengerti. Apa? Yang penting perhatikan. Mengerti nanti Allah yang kasih. Anak kita tugas kita fokus, paham gak paham, nanti Allah kasih kepahaman. Nanti ada doanya khusus biar cepat paham. Siap? Saya kasih nanti, saya akan ijazahkan. Halo? Coba paham gak pertanyaan saya? Siapa jawab? Ada berapa pasangan binatang yang dibawa ke dalam perahunya Nabi Musa? Ada berapa? 2, oke. 1, 4, 9. Sepasang. Jawabannya tidak ada. Yang ada Nabi Nuh. Nabi Musa tidak ada. Saya tadi bertanya apa? Ada berapa pasangan binatang yang di dalam perahu Nabi Musa? Memang ada. Tidak ada Nabi Musa. Nabi Musa tidak pakai perahu. Ada yang dalam. Yang ada Nabi. Oh kan, nggak mengerti kan dan saya. Nabi siapa? Saya tanya, jawab cepat. Siapa istri Nabi Nuh? Astagfirullah, kalian tahu? Namanya Bu Nuh. Saya nggak tahu. Halo? Paham? Istri Nabi Nuh siapa? Sudah serius mikir sopo dong. Saya juga nggak pernah diajarin. Halo? Mengerti itu penting. Jawab. Mempraktekkan lebih penting. Sudah ngerti materinya, praktekkan. Siap? Ikut seminar, ikut ADI, tapi ikut praktekkan. Kita mulai praktekkan. Siap? Baik, kita mulai. Kita lanjut. Halo? Terima kasih. Aku lagi kan? Mulut ini, hati ini mau bilang. Saya kenapa ajarkan ini? Nanti ada di materi. Kenapa? Biar nanti dalam seorang anak membangun komunikasi itu harus lekat dan terlibat. Harus apa? Kalau tidak lekat, terlibat, komunikasi tepat, insya Allah anak kita jadi idolanya anak-anak. Sepakat? Kenapa anak jauh dengan kita? Karena tidak lekat, tidak ada komunikasi yang tepat, akhirnya mereka menjauh dari kita. Apalagi kitanya unik, menarik, dilirik sama anak kita. Kata buat status. Lupa ya. Halo? Ini tiap anaknya nggak tahu kan? Lalu dia geser. Kita tolong. Kasihan. Satu. Naikin lagi ya.
Bisa aku bawakan apa? Saya mohon maaf di peci kayak gini karena saya botak. Ini belum umroh, saya baru ini kemarin nyampe di botak, sekarang ke botak lagi nanti. Baik, makasih. Tepuk terima kasih. Lanjut. Bapak Ibu, kalau sudah ngerti praktek, oke? Baik, yuk dengerin sekarang. Fokus, coba fokus lagi. Lihat tangan saya. Nggak usah diikutin, lihat tangan saya. Ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga. Kalau ini berapa? Salah semuanya. Fokus. Fokus. Bukan yang belakang. Fokus. Cara ajar dengan anak. Siap. Ini satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Siap. Ini berapa? Bagus. Satu. Betul. Setelah sini masih. Yang ini dua. Kalau ini. Kalau ini. Yang ini dua. Sebelah sini bingung. Ulangi. Fokus. Ini satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Kalau ini tiga. Yang ini sudah fokus. Tepuk tangan. Lanjut. Sudah fokus lagi. Kata-katanya maksudnya ini ke satu, yang ini dua. Kalau kata-katanya orang terserah, sadar diri aja. Karena udah dewasa. Saya nggak mau ngatur kalian, karena kalian nggak contoh buat anak-anak. Selesai. Lanjut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, positif thinking. Mulai sekarang tidak ada lagi untuk berpikir negatif. Oke? Bapak, saya tanya. Masnya bisa ditanya lagi? Mikir negatif orang lain, mikirin orang lain. Negatifnya, apalagi sampai ngomongin, mikirin aja gak dosa, apalagi ngomongin, lebih dosa. Dipikirin, ya Allah. Kemudian diomongin, apa dosa? Yuk, angkat-angkat semua. Dan mereka itu nasihatnya. Teman, ngapain mikirin orang lain? Ngapain mikirin orang lain? Belum tentu orang lain mikirin kamu. Sampai kamu move on. Paham? mereka. Perang-perang jam berapa? Nanti kalau pikiran negatif, rezekinya pun seret, dosa amalnya, rezeki tambah seret. Percaya? Maka hari ini berpikir positif, pola positif, langkah positif, insya Allah anak-anak kita positif. Amin. Siap positif? Yo, barang. Like, attract, like. Kemiripan, menarik, kemiripan. What use your mind? Guys, yang kita miripkan, yang kita pantaskan, tugas kita kan memantaskan diri. Bapak Ibu yang belum punya masih kerjaan kontraktor, kontrak sana. Pantaskan. Saya punya rumah kayak MLM, ada rumah bagus, foto. Alhamdulillah. Kan gak bohong, cuma alhamdulillah. Bisa foto cuma rumah bagus. Betul gak? Pantaskan foto itu lihat nanti pas doa malam hari tahajud. Masya Allah keren. Ya Allah, datanglah kedatanganmu. Tiba-tiba Allah kasih rumah mewah. Alhamdulillah. Ada mobil bagus, pantaskan. Ada hal tak punya mobil tak ke depan.
ini positif, gak punya uang, gak apa-apa. Allah manggil bukan orang yang uangnya banyak, tapi Allah panggil bisa kamu kemauannya banyak. Ada istri saya maunya banyak. Nah, istri itu suka ngomel, ngomong, maunya banyak. Tapi gak apa-apa, hargai emang kita wanita. Tugas suami kalau istri sakit, jangan bawa ke rumah sakit. Jangan bawa ke dokter, bawa ke toko emas. Sembuh. Ada Pak, ini sakit, istri berangkat. Mana? Toko emas. Cek, Pak, nah, Mas, toko emas. Kembali ke saya. Hari ini saya dukung wanita, nanti gantian saya sikat habis wanita. Santai Pak. Bapak Ibu, halo. Kemiripan, menarik kemiripan. Makanya miripkan. Mau rumah, mau apa miripkan. Mau anak yang soleh-soleh miripkan. Pas lagi hamil 9 bulan jalan seorang ibu, Masya Allah berat Pak. Bapak bukan hanya menghamili aja Pak, tapi jalan kayak drum. Jadi pasukan drum. Di belakang pasukan kuda. Oh, ada dongeng. Orang tua harus bisa dongeng. Anak saya kalau malam tapi resikonya berat. Anak saya bisa tidur sebelum 7 buku dibacakan. Saya udah punya Abi cerita. Tapi membangun literasi memang penting. Walaupun ngantuk paksakan. Demi apa? Masa depan anak kita cinta literasi. Alhamdulillah. Siap fokus? Saya doain besok. Makanya Pak Bu yang belum ke Mekah, gambar kapan tempelin, habis tahajud, nangislah, bayangin, dan kelilingilah depan foto itu. Labbaik Allahumma labbaik sampai besok dipanggil tiba-tiba ke Mekah. Alhamdulillah. Oh, klik lanjut. Terus, hari ini kita santai, relax, kita berbagi bareng, oke? Senyum, 2 simetri bilang siji. 2, 3. Anakku. Makanya bilang siji. Bubu siji. Anak-anak. Ayah. Ayahnya datang kondisi apapun bilang siji. Ayah, kondisi istri kita lagi ngapain? Bilang aja. Ayo kita sini. Ayah kita. Jadi kata-katanya. Ini makanya kalau haji itu suami istri, biar tobatnya bareng-bareng. Jadi istrinya datang, suaminya belum tobat, kan repot. Makanya besok mandi suami istri, biar tobatnya bareng. Saya juga kalau sama istri latihan bareng. Tapi pas latihan, kamu juga. Kamu kan? Ya kamu juga kan? Kadang suami itu suka kalau anaknya bagus, kan anak ayah. Pasti ya anak tuh anak mama tuh sedong. Kan menyebalkan laki-laki itu. Lah paling menyebalkan supaya enak-enak. Benar nggak? Makanya saya dari dulu sampai sekarang gak suka yang namanya laki-laki. Ya harus laki-laki. Kembali ke lain. Senyum ya. Senyum. Semoga akhirnya sodako senyummu dan saudaramu adalah senyum. Saya ngajarin hadis dengan gerakan ke anak-anak sehingga anak-anak motorinnya kita latih, bahasanya kita latih, sehingga 6 aspek perkembangannya kita latih. Di tahun itu diajarkan aspek. Bukan cepat baca, cepat hitung, 6 aspek. Mamanya bisa baca, papanya aja yang nggak bisa baca. Belum. Lanjut. Terus, ya.
Yang bawah. Laki-laki kan kalau ke bawah. Ya kan? Nah, kalau di atas Pak. Kan? Perempuan? Ini hanya enak aja sih. Lanjut. Klik. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Klik. Oke. Halo, lanjut. Terus hari ini ikhlaskan Bapak Ibu membuka hati kita untuk kebaikan anak-anak Anda. Semangat? Siap berubah, siap? Siap tobat, siap? Jadikan dalam pikiran perasaan hal positif tentang anak kita. Karena apa? Anak adalah amanah terindah. Setuju? Anak adalah karunia yang Allah berikan kita hadap dengan baik. Bapak Ibu, saya anak banyak. Saya lagi proses lagi. Ya, proses dengan istri. Kemarin saya sebulan saya liburkan, saya nggak ngisi kemana-mana khusus buat istri. Langsung proses ternyata belum jadi. Tidak apa-apa, yang penting ada usaha. Nih, siap lagi di nomornya. Udah, tapi tambah. Jangan siap. Hanya siap lagi katanya. Siap tambah. Yang ke-6. Kalau bisa kembar 3, ini langsung aja. Enak laki-laki. Lanjut. Oke, gak usah lanjut. Kalau waktu sebentar. Saya tanya. Lihat, Ibu lihat, Bapak. Bapak Ibu di sekolah PAUD tadi saya tadi ngasih training contoh. Tahu nggak anak ibu itu kan aktif Pak? Anak Bapak itu mohon maaf ada 4 model anak kita di sekolah. Gurunya sampai mumet. Anak itu yang pertama model keluar di kelas. Bapak Ibu. Betul. Gak boleh, gak boleh. Jadi ada eho. Itu nggak ambil, lama-lama. Itu modal ambil. Ibu malam itu kedua bawel. Cerewetnya itu nggak manfaat. Anak baru bangun aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Angin. Habis tanya langsung mandi, langsung mandi. Anaknya bangun. Allah. Anakku bangun. Itu anak ke toilet, masuk toilet langsung dikeluarin lagi kata-kata itu. Anak. Itu di hatinya cerewet, bawel. Suami coba, ini enak tidur. Ya, kita malu sama Gusti Allah. Angin. Ayah istri kayak gitu nggak tambah sekalian. Halo, paham? Caranya gini. Bangun. Pelan. Bangun sayang. Tanya. Pas bangun. Masih hidup. Doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Contoh ini siapa? Bapaknya. Ini mah bapaknya. Doa. Bapaknya Raiso. Ibu Raiso. Kalau anak ini, udah bapak ajarin dulu. Anaknya kritis, contohin sama bapak. Anak sekarang kayak gitu kan. Bapaknya Raiso kan isi. Kembali lagi, ibu yang anak model toa, ya tapi ayah ibunya mampir, stres anak.
bilang sayang nggak sesuai dengan ekspresi sayang. Itu bukan musik, itu meja. Masa sayang aja? Sayang, ya kan? Manggil Allah di mana-mana. Ya Allah. Allah di mana? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi ada yang mana? Model mana? Kedua, model anak. Yang kedua, model lempar jumroh. Ibu bapaknya dilempar, dianggap setan. Ya Allah, Akbar. Kasus acak-acakan anak lempar. Model kedua, anak yang model tadi dilayani model bapak tentunya model batalion. Gak boleh. Bapak itu sampai 3, kalau kan turun 1, 2, anak siap. Anak lagi bermain. Mama hitung sampai 5, 1. Kalau nggak mau makan 2. Ini mau mampir tercampur dengan model batalion. 3. Tapi beresin. Kalau nggak diberesin, ayah hitung sampai 10, nggak dikasih bekal. 1. Anaknya 2. Anak keyel. Karena sih bapaknya itu dari sekolah. Halo. Ini 2. Ada anak model saing, mobil grill. Ini mau macam-macam. Yang disukai anak sama bapak ibu model yang keempat, dan ibu pun pada suka model yang keempat. Model apa? Anak dibilang soin model yang keempat ini. Apa? Namanya model itikaf. Saya tanya, ibu, anak ingin yang nurut apa enggak? Jangan yang nurut. Kalau bisa dia yang bisa kreatif, yang bisa kritis. Kalau nurut, dikasih ini nurut, kasih itu nurut, suruh ini nurut, takut sama yang di atas. Nurut semua, harus kritis anak. Tapi kita harus anak yang punya aturan. Betul nggak? Tidak, nurut diatur, tapi ngikutin aturan. Tidak. Halo? Kalau aturan bisa bareng-bareng. Kalau nurut berarti kita kayak di kantor, nurut, nggak bisa ini, nggak bisa itu, hanya nggak bisa berekspresi. Betul nggak? Oh, lanjut. Model itikaf ini, guru juga senang. Anak bilang sorry, anak yang lain-lain bilang nakal. Jangan yang dia mencaci. Halo. Maka saya bikin sekolah halal. Anaknya bagus, keren. Saya menerima anak yang aktif, yang keren, yang nggak bisa diatur. Saya jadikan berakhlak, nggak bisa beratur juga. Tapi nanti ikutin peraturan. Betul nggak? Ibu yang di atas itu dewan, ini oknum. Pintar apa enggak? Cerdas apa enggak? Cerdas. Bener nggak? Tapi kenapa nggak ikut aturan? Yang bikin aturan dia, yang melanggar dia. Itu yang oknum tapi. Halo. Cerdas. Halo. Kita ajarkan anak, makanya sekolah kami, saya minta anak-anak begini, jangan mau diatur, tapi ikutin peraturan. Yang bikin peraturan adalah dia sendiri, bukan kita. Maka dia akan ikutin aturan karena dia sendiri bikin. Latihlah dari sekarang. Saya bikin, Bu, saya bilang orang-orang, saya dituduh sama bapak ibu wali penjinak anak. Penjinak anak. Bagian penjinakin anak. Ada anak datang, Bu, mohon maaf, sekolah saya. Kamu siapa? Saya duduk manis. Kamu siapa? Mungkin ini orang gurunya kok. Ya juga. Ada anak 6 tahun, Pak. Ibunya nangis-nangis ke saya. Beb, anak saya bermasalah. Saya bilang, ibu yang bermasalah. Anak kita bermasalah. Bapak, coba sama Pak Deden
anak saya kayak gimana. Gak usah, aku cukup lihat ibu aja sama bapaknya. Bapaknya mana? Gak ada. Mana? Kerja di mana? Luar negeri. Suruh pulang. Ayo luar negeri. Saya ibu juga luar negeri. Bawa anaknya. Jangan bisa. Kasih. Oh gitu Pak? Iya. Datang. Siapa kamu? Kamu siapa? Aku tanya. Aku juga tanya. Seminggu saya minta sama ibu itu, Bu, 1 minggu cukup saya jinakkan anak ini. Terong saya yang panen, dia tetap keluar. Terong di cabutku yang butuh banget, panjang yang sambal enak banget. Depan mata saya itu tinggal meja, bawa bambu, dihancurin. Saya kasih tepuk tangan. Wah, pikiran dia, kok ini orang kemana ya? Saya bilang, kamu itu anak cerdas, semangat, cocok sama Pak Dede. Dia akhirnya penasaran dengan saya. Ibunya digituin, ngamuk. Ibunya nonton, hari ketiga, kulkas, perpustakaan saya hancur. Semua kalimat motivasi yang dari kampus, jam dinding dari Jepara yang bagus tuh yang kayu, kulkas. Istri saya pas pulang, tidak ini, murid baru. Saya minta, Ibu, seminggu ya. Saya ternyata apa? Kuncinya, rahasianya ada di komunikasi. Bapaknya yang jarang komunikasi, ibunya yang suka nyalahin dia karena anaknya kayak tadi mau jatuh uang. Saking dapat jumroh. Dan ini kan Bu, anak ibu tuh berkualitas, keren, kecerdasannya di atas rata-rata. Sampai ngancurin terong, ngancurin muka saya. Besok saya ganti pakai tidak. Biarkan eksplor. Apa yang dia pikirkan? Boleh dipinjam Bu? Boleh. Saya ajak jalan-jalan? Boleh. Saya komunikasi dengan dia. Ternyata apa? Pas naik motor, pegang saya hangat-hangat Pak. Jadi dia butuh kelekatan dan kehangatannya. Ya Allah, hangat. Bukan ibunya, anaknya. Nempel ke saya Pak. Dia pingin sama bapaknya pingin lekang, terima, disentuh. Dia nggak gampang karena jauh. Di mana? Yang dekat. Jauh-jauh kan? Ketahuan itu banyak pekerjaan. Pegang erat, zip. Saya turun sebentar. Nah, nantu kan, kalau ayah, aku benci ayah. Ayah aku Pak Dede. Saya semua ambil ibunya. Di hati tapi. Ya Allah, dari anak saya. Dia ingin ambil saya, ambil ayah. Ayahnya dia nggak mau, dia benci. Ternyata apa? Duit bisa banyak, cari jauh-jauh. Anak, mohon maaf, sesederhana pelukan sedasar masa depan. Ulangi Pak. Lupa kan? Sesederhana pelukan sedasar masa depan. Ini perlu, maka kuncinya apa? Perlu. Maka komunikasi baik. Pas saya tanya, nah, ayahmu gimana? Dia nggak bicara tentang ayah. Saya bicara sama ayah. Nggak tahu kasusnya apa, tapi saya belum menggali. Yang jelas, tidak ada komunikasi. Akhirnya, saya cari minat dia, saya cari kesukaan dia, saya ajak ke pasar. Sukanya apa? Ayah mau belikan aku. Iya. Ayah punya uang. Enggak. Di hati saya tinggal minta nanti. Punya maksud
dia inginnya teratur, nurut, dan kalau di depan orang tuh dia muncul sekolah ditolak. Karena sekolah menolak dia, nggak sanggup. Sekolah saya yang terima. Akhirnya saya terima anak ibu dan dia calon orang-orang yang hebat. Betul Pak. Berapa tahun kemudian, singkat kata, si anak itu cuma suka lele, kurang ajar. Jadi lele, saya di pasar, saya mancing, saya ajarin, setiap belajar makan lele. Dia senang banget, ternyata itulah keinginannya. Dan dia tidak mau di musik bahasanya bagus, saya latih ceramah, jadi itu anak. Jadi motivator, jadi itu anak. Karena anak itu dia biasanya hebat. Kita biasanya hebat, bahasanya bagus. Saya bilang ibu, ini pulanglah ke Amerika, saya kasih 2 pilihan. Mau pilih saya apa dia? Maksud mau pilih di sini, suami suruh pulang, bareng-bareng aja di sini, atau ibu ikut suami bekerja di sana kata tugas, ibu lain ke sana minta sama suami, saya ingin ikut dengan ayah dan anak kita. Ternyata ibu memilih dia, tidak milih saya. Dia pilih ke Amerika, anaknya baru 1 tahun telepon saya, Masya Allah, dia dapat prestasi terbaik di Amerika, 7 SD. Kemudian apa yang terjadi? Ngomongnya bahasa Inggris, kan menyebalkan kan? Goyong, Pak Deden, dengan bahasa Inggris kan? Siapa kok punya bahasa Inggris masih kecil kok punya bahasa Inggris? Ternyata tinggal di Amerika dia. Saya ceritain, gak saya sebutkan namanya, tapi dicari di Facebook. Si anak itu ayah, ibunya Pak Deden. Betul kata Pak Deden, ternyata kuncinya komunikasi dengan sahabat tercinta, bapaknya dan suami saya. Sekarang alhamdulillah kami bahagia, anak bahagia, anak cerdas, prestasinya muncul. Sekarang di Amerika, masih di Amerika. Mungkin sekarang udah SMA mungkin, tapi lupa sama saya sekarang. Dan nelfon saya lagi. Halo, sekarang ikut saya, yuk. Orang tua itu ada 3. Orang tua nyasar, orang tua bayar, orang tua sadar. Ulangi. Nyasar, bayar, sadar. Saya tanya, yang hadir hari ini nyasar, bayar, apa sadar? Tepuk tangan luar biasa. Sadar. Saya cek indikatornya. Sadar apa kagak? Pertama, orang tua nyasar. Orang tua nyasar saat kelahiran si ibu bapak tidak punya bekal. Halo? Ibu bapak gak punya bekal. Bekal apa? Mendidik anak, gak pernah baca buku. Lihat di TikTok bukan pendidikan, malah yang joget-joget. Di YouTube kayak pada banyak materi. Dia gak mau. Serahin ke sekolah. Sekolah adalah tempat dia belajarnya. Orang tua tidak ada. Halo? Cinta dari orang tua nyasar tidak ada. Hanya menyerahkan. Dan kalau ada apa, nyalahin sekolah. Orang tua nyasar. Kedua, orang tua bayar. Dia punya uang, punya duit, ada parenting. Saya ikut iuran aja, ikut aja. Tapi dia nggak mau datang undangan parenting. Ada rapat orang tua, tidak hadir. Ada anak, tidak hadir. Dan di rumah, dia mohon maaf. Saya kemarin isi parenting di Palembang. Ada anak 1 orang, tapi orang tuanya 3. Saya anaknya ada hadir. Pasien, ibu, nah, tanya, ibu, ibunya dia, bukan, ibu, siapa? Saya suruh masuk ini, ibu, saya suruh 1 orang diasuh 3 orang. Terus, bapak ibunya mana? Sibuk Pak. Bapak ibunya, mohon maaf, dokter anak, tapi anaknya gak diurusin. Ya, saya kesebutin namanya, ada. Saya nangis tuh. Dokter anak, anaknya diasuh 3, bapak ibunya ada 1. Karena anak aktif, kontakkan, semua dipegang pintu membantu itu. Makan anak dipaksa. Bapak ibunya terima pasien banyak, sampai full. Parenting gak pernah hadir setiap saya isi saya. Saya bilang, ibu, tahun depan kalau undang saya lagi, hadirkan dia. Saya singkat dia. Oh iya Pak, ternyata gak hadir lagi.
para pembantu itu. Halo, sesibuk apapun berikan waktu, kesempatan untuk kita. Paham? Halo, orang tua bayar punya duit, sekolah cari yang terbaik, gak jamin. Ibu sekolah mahal sama bapak, sekolah paling hebat dan keren, gak jamin. Contoh, jilbab, saya nyanyi dulu, jangan pakai jilbab. Sekarang pakai jilbab semua, atau di rumah. Saya nyanyi dulu, di sini nggak ada, di sini. Karena pakai jilbab semua. Ibu ke sekolah Islam terhebat, ITE, NU, Muhammadiyah, di jilbab dari kelas 1 kelas 6. Pulang ke rumah ibunya lagi jilbab, ibu apa itu sekolah? Ibu, anak sekolah terhebat mahal, tinggal bayar, sholat jamaah setiap dulu, pulang ke rumah, bapaknya nggak sholat, ibu bapak itu sekolah. Bapak, maka bapak, mohon maaf, sholat aja, contohin anak ibu. Halo, lah ibu juga sekolah Islam, bapaknya nggak jamaah nggak sholat, mohon maaf, anak besok kayak bapaknya. Percaya, kekuatan ada di tangan orang tua dengan pencipta dan contoh. Maka orang tuanya saya mencetak 5 bless, boring, lonely syndrome, angry, stress, tired. Ulangnya Pak. Bagus. Baik. Boring, bosan. Anak di bawah tekanan, banyak disuruh banyak ini, tapi dititipkan orang lain. Orang tua nyasar bayar, suka nyalahin pihak ketiga. Lingkungan lah, gurunya, guru kasihan disalahin. Sekolah yang gak punya otak disalahin. Sekolahnya tuh, sekolah kan dia gak punya otak disalahin. Halo, yang gak pernah bercerita diri, boring, lonely syndrome, mengalami kesepian. Angry, antum banyak marah-marah, stres, tired, dan merasa kelelahan. 5 itulah anak mohon maaf. Besok dia untuk orang-orang mohon maaf jalanan karena dia akan mengekspor dia besok dengan keluarganya. Nah, yang terakhir, yo orang tua sadar. Sekarang kita mulai sadar. Angkat tangan. Bilang ke temannya, bilang, hei teman, mulai hari ini pundaknya. Hei teman, mulai hari ini jadilah orang tua sadar, menyadari peran penting anak ada di tangan orang tua. Makanya kuncinya komunikasi yang tepat, dua arah. Lengkapkan, terlibatkan diri Anda. Mudah toh? Mudah toh? Praktekkan ya. Praktekkan. Orang tua sadar, guru adalah partner. Halo? Pendidikan utama di rumah. Kalau yang di pondok komunikasi dengan para pengajar dan pembinanya. Kalau di rumah dengan kita. Halo. Cara gimana? Satu ya. Orang tua sadar, satu, membangun komunikasi. Ulangi, satu, membangun komunikasi. Komunikasi itu menumbuhkan rasa cinta. Dengan komunikasi lengkapkan, karena orang yang banyak komunikasi kan kita bimbang, ya kan? Nah, nih sekarang cara komunikasi. Ada anak nggak? Saya pinjam. Ada anak kecil? Pinjam. Ayo. Yang ada yang berani? Ada. Ada? Mana? Sini. Itu. Sini. Satu dia mengatakan kalian cara komunikasi jangan melebihi dari 1 meter, maksimal 1. Kalau bisa begini, jangan. Nah,
Mama minta tolong ambilkan pensil ya. Anaknya jawab, iya. Yang ngajarin siapa? Ibu bapaknya. Suara jadi kencang karena ibunya. Nah, itu bukan anak satu. Nanya, ya. Siapa yang ngajarin? Ibu, ayah waktu ngabin cinta kan gak keras-keras. Cinti, I love you. Enggak, tapi gede-gede. Namanya siapa? Nila. Oh Kila, siapa? Kila cantik ya? Kita dari sampai kedua sejajarkan posisi saat ngobrol. Kalau dia kecil, tadi sekolah gimana? Senang. Sama siapa? Pegang. Komunikasikan. Maka guru itu kalau dia di meja, dia duduk, ya kita begini. Kalau sama anak, ya. Jaga. Salam. Nah, kenalan namanya Kak Deden. Siapa? Kak Deden ganteng apa jelek? Kak Deden ganteng apa jelek? Jelek apa ganteng? Jujur banget. Mau dapat kelulusan? Kira sekolah di mana? Era apa? Ya. Kedua, doakan. Kedua, peluk. Oke? Peluk itu meningkatkan rasa cinta. Peluk itu meningkatkan gairah. Ibu dipeluk, kemudian dikecup. Punggungnya Allahumma. Ini kalau cewek faqiha fiddin wa 'allimha at-ta'wil. Nah ini kalau cewek faqiha, kalau cowok faqihu. Lus ini depannya sama belakangnya. Oke? Barang Allahumma faqiha fiddin wa 'allimha at-ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang mengerti terhadap agamanya, pengetahuannya, cerdas otaknya, wa 'alim, dan jadikan orang alim, ahli ngaji, ahli fikih, ahli Quran, ahli sedekah. Amin. Tiap ketemu anak bangun tidur, mau tidur, kemudian habis itu kecup ini ya. Kamu nak jawab, tanya kan? Ini pacar. Oh, siap. Bukan jerawat ini namanya. Apa namanya? Oh apa? Hah? Kau keringat dingin. Dikecup ini. Oke, pas cup doa Allahumma ja'al waladan sholihan aliman muti'an hafidhan lil Qur'anil azim. Jadikan anak ini sholihah, alim, taat, dan pandai menjaga Al-Quran. Doa yang tadi itu doa Rasulullah terhadap Ibnu Abbas. Dulu Ibnu Abbas tidak cerdas, jadi cerdas, paham terhadap semua Al-Quran dan jadi ahli tafsir. Didoain sama Rasulullah. Makanya pas anaknya begini ya. Pas waktu berjanjian
gendong, lekatkan, sering lekat, peluk, kecup. Satu kecupan 60 kebaikan. Makanya saya kalau berangkat, istri saya kecup dulu. Umi, istri saya, dan dia langsung saya kecup. Istri saya satu kecupan. Kalau pura-pura kecupan, tambah daerah, akhirnya saya nggak jadi berangkat. Abi, kamar yuk. Akhirnya selesai. Halo, paham? Kecup, lekatkan, bangun komunikasi yang sebuah anak senang. Dengarkan dengan penuh cinta. Hargai, puji dengan jasa cinta. Maka kalau cinta tumbuh dewasa, mohon maaf, saya contohin orang India, tahu ini kan? Di suku Pazo atau Pazo, semua ibunya waktu kecil menggendong anak itu sudah dan besarnya, walaupun dia hijrah bisa pulang, dia menjadi para pemimpin yang hebat, leader yang hebat. Kenapa? Kekuatan ada tangan siapa? Ibu, orang tua, ayah kita. Betul. Maka orang yang dekat yang sukses biasanya dekat dengan seorang ibu dan bapaknya. Itu saja. Tapi ingat, yang nyakitin orang tuanya hancur biasanya. Setuju? Maka hari ini saya ibu, saya ayah. Nama ayah siapa? Nama ayahnya siapa? Nama ibunya? Tepuk tangan, tepuk terima kasih. Silakan kasih ya. Ini mana ada presiden? Tas saya mana ya? Tas. Sini saya kasih uang. Sudah berani keren, hebat. Tas saya mana ya? Yang kecil tadi saya. Oh ini. Sini saya. Yang sakit lah senangnya dibuka. Anak itu suka hadiah. Maka besok lagi ada request. Anak itu suka hadiah. Saya biasa bawa hadiah kemana-mana. Bisa ke Turki ngajak ngebimbing jamaah. Sampai rumah saya di Mekah ngejaga anak-anak mereka. Dia nggak tahu saya trainer dia. Tahunya dia pembimbingnya. Sampai pada hamil di Mekah, pulangnya berterima kasih ya. Anak saya jadi gara-gara anak mama tidurnya sama saya di kamar. Mereka berdua enak, anaknya sama saya. Jujur, kalau memang gak ada bawa anak, makanya kalau yang berminat anaknya sama saya, kalau saya bimbing, mereka betah. Dia lupa ibu bapaknya. Lebih senang sama Kak Deden katanya. Ada tidur pun, saya lagi istirahat. Ada dia nyenyak tidur dalam pundakan saya. Di belakang, bapak ibunya berdua enak mesra-mesraan. Ternyata kemarin ada